Di video kali ini aku ingin ngebuat tutorial. Karena apa? Karena beberapa hari lalu aku melakukan voting dan kalian banyak yang setuju kalau aku ngebuat tutorial. Dan ya, aku menepati janjiku untuk ngebuat tutorial. Dan pada tutorial part 1 ini aku ngebuat yang namanya player movement. Dan ya, kita lanjut aja ke videonya. Tapi bagi kalian yang belum like, kalian jangan lupa like, dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga dinyalakan. Dan bagi kalian yang ingin request video selanjutnya, kalian tinggalkan aja komen di bawah dan enjoy ke videonya. Halo, selamat datang di channel DigDev. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin ngebuat tutorial cara ngebuat player movement FPS. Ya, jadi aku membuat tutorial Godot ya untuk membagi informasi lah. Dan di sini aku menggunakan Godot 3. Dan di sini aku menggunakan renderer yang Glass 2 ini ya, yang paling bawah. Jadi kalau kalian menggunakan Godot 3 atau Godot 4 dan kalian menggunakan Android, itu pilih aja yang paling bawah ya renderernya ya, biar nggak nge-lag dan bisa masuk lah. Kalau HP kalian spek dewa, bisa aja pakai yang paling tinggi. Oke, masuk ke tutorialnya. Sekarang kalian pilih node lainnya ini, kemudian ketikkan kinematic body. Nah, kinematic body ini biasa digunakan untuk menggunakan di player ya. Nah, kinematic body ini biasanya ada di Godot 3. Tapi kalau di Godot 4 itu namanya karakter body ya. Jadi di sini kita menggunakan kinematic body. Oke, diklik 2 kali. Nah, kemudian di kinematic body ini kita tambahkan yang namanya bentar. Nah, di sini kita klik yang tanda tambah sini, tanda tambah, kemudian klik ketikkan collision shape. Nah, ini collision shape, terus buat ini adalah collidernya. Kemudian di sini ada shape bukan? Nah, di shape ini tambahkan capsule shape. Kemudian ini kan masih rotasinya kan ke 0 nih. Di sini kita klik transform, terus rotation degress yang di X kita ubah ke 90. Oke, nah dia udah berdiri nih. Kemudian kita klik yang kapsul ini, terus yang height ini kita ganti ke 2 biar tingginya dia nah seperti ya kapsul yang tinggi lah daripada seperti tadi ya kan. Kemudian kita menambahkan node lagi atau spatial. Kalau di Godot 4 itu node namanya, kalau di sini spatial. Kita tambahkan fungsi spatial ini untuk apa? Bentar, ini kita ubah nama dulu jadi head atau kepala ya. Nah, kemudian setelah head ini jangan lupa kalau ingin menambahkan node lagi, klik yang tambah, atau jika kalian menggunakan keyboard, klik aja Ctrl plus A. Untuk contoh kita menggunakan plus ini. Kemudian kalian tambahkan kamera. Nah, node kamera. Nah, di sini udah kelihatan kan node kameranya nih kan. Nah, tapi di sini kita bentuknya tuh agak pendek sekali. Nah, di node head ini kita naikkan dia ke atas sampai atas sini. Nah, jadi seolah-olah player itu tinggi, enggak pendek. Nah, kemudian di sini kita simpan dulu di apa namanya player kita ini. Bisa menggunakan ini scene, terus simpan skena, atau menggunakan yang namanya nih Ctrl plus S atau Ctrl plus S. Nah, kita bisa menggunakan shortcut atau klik yang sini nih. Nah, jadi kita simpan skena aja, terus
kalian bisa nambahkan folder atau langsung di sini, tapi kalau untuk aku biasanya pakai folder scene. Nah, scene ini, kemudian ini bisa kalian ganti juga namanya. Misal ini kan kinematic body nih, bisa kita ganti jadi layer. Oke, baru simpan. Nah, setelah ini kalian bisa menambahkan yang namanya script. Nah, kalau ingin menambahkan script, ada kan gambar kayak kertas ini, terus ada tanda plus. Nah, itu kalian klik tapi di kinematic bodinya, jangan di yang lain. Karena kalau yang di lain itu akan apa ya, merubah scriptnya. Oke, jangan lupa yang di kinematic bodinya, atau nah kinematic body ini, terus klik script. Nah, kemudian jika di kalian menggunakan Godot 4, maka di sini akan ada template untuk karakter body. Nah, kalau di Godot 3 dia nggak menggunakan template sama sekali ya, dia disuruh ngebuat sendiri. Nah, di sini jalurnya ini bisa kalian ubah sesuai yang kalian mau. Seperti tadi, jika kalian ingin mengubah biar scriptnya agak berbeda, kalian di sini nih, di sini kalian klik aja ini biar dia keluar dari sini. Kemudian kalian klik script, ada script kita buat folder baru, entah kalian mau kasih nama apa. Nah, kemudian di sini kalian klik aja di sini buka. Kemudian sini klik buat. Oke, kita sudah masuk ke dalam Node script ini, kita hapus aja semuanya. Kemudian pertama-tama yang harus kalian buat adalah variabel move garis bawah dir sama dengan vektor 3.0. Nah, move dir ini buat apa sih? Nah, move dir ini buat yang namanya mengetahui kalau itu adalah 3D. Biasanya kalau aku biasanya menggunakan move dir ini untuk mengetahui input. Jadi kita menggunakan seperti ini. Oke. Terus kita tambahkan kita tambahkan function basic process. Oke. Lalu klik lagi yang di variabelnya move dir. Nah, ini move dir sama dengan vektor 3 tutup kurung buka kurung tutup kurung maksudnya. Kemudian kalian masukkan input titik get action strength. Kemudian ya saya lupa di sini kalian harus lihat. Nah, ini kan ada UI accept, UI cancel, UI done, UI end. Nah, ini kenapa bisa dapat yang ini? Nah, dia ada di sini ya, pengaturan proyek, kemudian ada di pemetaan input. Nah, jika kalian menggunakan bahasa Inggris, mungkin dia baca di sini umum juga atau global ya, kurang tahu lah. Nah, kemudian di pemetaan input, nah di sini kan kosong. Kalian bisa aja menambahkan tombol lain atau kalian bisa menggunakan template-nya. Nah, ini kan ada bacanya show build in action. Nah ini nanti dia akan muncul tombol-tombol keyboard. Jika kalian ingin menambahkan maju misalnya, nah itu kalian bisa sesuaikan. Oke. Nah, jadi di sini lanjut ke tadi, kita besarkan aja dulu. Nah, kemudian input.getActionStrength, masukkan tanda petik UI right. Ini artinya kanan, atau tombol wait atau tombol D. Nah, kemudian di sini kan kita baru menambahkan kanan kan, kita ingin menambahkan kiri. Kita masukkan garis minus spasi minus, kemudian input lagi, input titik get action strength, baru kita kasih UI kiri atau left. Nah, ini kemudian ini kita udah menemukan posisi X ya, X. Jadi di sini tuh X dari, karena vektor 3 ini dia adalah X, Y, Z. Jadi input get action strength sampai ini, seterusnya ini, itu adalah kondisi untuk X. Kemudian di sini kita tambahkan kondisi untuk Y, 0,
Z. Nah, yang di sini, yang Z ini kenapa? Oh ya, bentar. Di sini kenapa 0 di Y-nya? Karena jika kita tambahkan, maka player kita akan bisa terbang. Nah, itu akan membuat hal yang aneh jika kita menggunakan basic movement untuk yang di tanah aja, nggak bisa terbang gitu. Nah, di sini kita udah menambahkan input get action strength, UI dot, dan UI up. Nah, aku bakal jelasin secara singkat ya. Jadi vektor 3 ini dia memuat X, Y, Z. Nah, input get action strength, UI right dan UI left ini anggap aja dia tuh X. Terus yang 0 ini anggap aja dia Y. Terus ini dia Z. Jadi dia ngedetect keyboard yang kita pegang, yang kita tombol lah. Seperti itu aja. Karena lumayan apa ya? Lumayan masih belum kurang tahu juga. Nah, kemudian di sini kita tambahkan Normalize. Terus kita tambahkan rotated vektor 3 dot salah, bukan dot, vektor 3 dot up ya kan, terus koma rotation salah, rotation dot y. Nah, di sini yang seterusnya ini aku masih belum tahu juga ya fungsinya untuk apa. Jadi kalian ikutin aja. Tapi kalau kalian tahu ya ini fungsinya untuk apa, ya bisa lah kalian share ke tempatku ya. Oke, kita lanjut. Setelah ini sudah selesai, nah maka player ini masih belum bisa bergerak ya, belum bisa bergerak karena belum kita kasih aksi ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan variabel baru, variabel yang namanya velocity. Velocity sama dengan vektor 3 lagi, vektor 3 dot 0 lagi. Nah, velocity ini untuk apa sih? Ntar kita bikin dulu biar kalian bisa langsung tahu lah. Velocity dot x sama dengan move dir dot x, terus velocity dot z sama dengan move dir dot z. Nah, di sini kemudian kita buat scene baru biar dia itu ada plannya. Nah, kita bikin scene baru, terus ke skena 3D, terus kita tambahkan mesh. Mungkin kalian salah. Mungkin kalian udah tahu ya cara menambahkan mesh di cara menambahkan node ya kan. Cara menambahkan node ya klik tanda plus ini. Nah, ini. Terus tambahkan mesh. Ya. Statik itu apa? Nanti aku bisa jelasin. Nah, kemudian diklik yang ini, terus dibaca jala atau apa ya kalau bahasa Inggrisnya, kurang tahu juga sih aku. Nah, buat tubuh statis tree mesh. Nah, kalian klik. Oke. Nah, ini otomatis dia akan jadi tanah yang statis, tidak bisa bergerak. Kemudian kalian simpan aja dulu scene-nya. Simpan di tempat yang scene tadi. Nah, ini scene, simpan. Kemudian, nah di folder scene kalian klik dua. Kemudian si playernya ini kalian drag and drop ke yang namanya tanah kalian tadi. Nah, di sini kita udah menemukan playernya ya. Kita udah ngebuat playernya nih, ini playernya. Nah, di sini scriptnya sudah jadi, tapi ada satu masalah nih, lihat. Tunggu, kita play dulu. Nah, di sini kalau aku klik apapun, dia nggak gerak sama sekali. Karena apa? Sini. Karena apa? Karena di sini dia belum ditambahkan action untuk move and slide-nya. Jadi kita tambahkan velocity sama dengan move and slide, terus tambahkan lagi velocity. Nah, jadi dia sekarang udah bisa bergerak. Kalau tadi kan belum bisa bergerak karena nggak ada move and slide-nya. Nah, ini kalian bisa aja nambahkan kecepatannya. Kalian bisa bintang ini untuk kali ya. Bintang kali 10 lah biar dia cepat. Jangan di enter.
terus kali lagi ini samakan aja ya, biar kecepatannya tuh sama. Nah kemudian di sini wait ini. Nah di sini aku udah nambahkan seperti contoh gedung-gedungnya nih ya. Nggak tahu sih, aku cuman pengen ngasih ini aja, mungkin yang ini kayaknya kekecilan. Nah oke, jadi coba kita play, kita klik ini aja dulu untuk percobaannya kan. Nah di sini kalau kita klik maju ini, nah dia bisa maju. Kalau kita klik kiri dia akan kiri, kanan dia akan kanan. Nah ini saya mau klik tombol ini ya. Nah, ini saya klik WASD ya kan. Nah sekarang kita ingin menambahkan graffiti. Oke, graffiti ini biasanya gini ya, kita tambahkan kondisi if jika jika not is on floor, salah floor. Nah ini jika tidak di jika tidak di tanah, maka lakukan ini. Nah lakukan yaitu velocity dot y dikurang sama dengan graffiti yang kalian mau. Misalnya kalian mau graffiti itu cuma 0,4, ini bisa 0,4. Kemudian di sini kita coba play. Nah maka playernya ini akan jatuh. Tadi kalian bisa lihat kan, ulang kita kasih tinggi aja biar kalian bisa lihat. Nah dia jatuh, jatuh perlahan-lahan. Nah ini kita udah punya graffiti, tapi kita masih belum bisa lompat nih. Nah kita tambahkan lagi kondisi di mana. Nah di sini kita tambahkan lagi if jika tambahkan input titik is action. Kita bisa menggunakan press atau just press, tapi kita menggunakan press saja. Terus UI accept atau UI accept ini bisa dibilang nanti aku jelasin. Nah kemudian n is on floor titik 2, kemudian velocity dot y ditambah sama dengan 40 biar dia bisa lompat tinggi. Nah jadi di sini jika kita menekan tombol UI accept atau spasi dan player ada di tanah, maka velocity dot y ditambah 40. Oke, coba kita play. Nah ini udah di tanah kan. Kalau kita klik spasi, nah dia akan lompat. Walaupun ini sebenarnya ketinggian ya, tapi nggak apa-apa, sebagai contoh aja. Nah ini ketinggian kan, kita bisa menyesuaikan di sini, menyesuaikan ya. Ubah aja, terserah kalian mau 20, 100 pun terserah. Nah di sini, nah jadi udah bisa lompat nih. Nah oke, mungkin cukup sampai di sini aja tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya mungkin aku ingin ngebuat biar dia bisa apa ya namanya ya, menggerakkan kamera lah, menggerakkan kamera. Karena ini jika kita scroll gini, dia masih belum bisa gerak kameranya nih. Nah nggak bisa gerak sama sekali, jadi kayak cuman hadap depan aja dia. Nah nanti mungkin tutorial selanjutnya akan kutambahkan itu. Oke, cukup sampai di sini aja tutorial kali ini. Jadi kalau aku misal ada salah kata ya mohon dimaafkan lah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian wajib subscribe biar nggak ketinggalan sama konten-konten yang selanjutnya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian like. Bagi yang nggak suka, kalian boleh dislike. Dan jangan lupa tinggalkan komen jika ada request lain. Dan see you guys. Entahlah, aku nggak tahu penutupan ya.